Halo guys, jadi di video kali ini gue bakal sharing lagi ya ke teman-teman. Lanjut lagi pembahasan tentang DeFi. Kemarin kita udah mengenal DeFi sebagai platform untuk teman-teman bisa menabung ya. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari menyimpan aset di DeFi dari yield atau bunga ya, teman-teman di sini. Cuman kalau di sini teman-teman bisa lihat ya di video kemarin bunganya masih tinggi ya untuk IDRX, sekarang udah turun. Kenapa bisa turun? Karena seperti yang udah gue jelaskan ya, bahwa semakin banyak yang supply maka APY itu akan semakin turun ya. Cuman kalau kalian punya aset terus kalian simpan ya, tetap aja dapat keuntungannya dari bunga, mau sekecil apapun bunganya kayak gitu. Karena di sini masih ada reward token Nusa juga ya, sebanyak 2% yang bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman supply satu aset ya, kayak gitu. Aset khususnya aset IDRX ya. Yang lain juga ada ya, kalau teman-teman supply BTCB ya 1%, 3% ETH di jaringan BNB, kemudian BNB juga 3% untuk mendapatkan reward token Nusanya kayak gitu ya. Next kita bakal bahas tentang bagaimana cara borrow ya. Nah kebetulan karena di Binance itu ada mega drop ya teman-teman, jadi untuk itu mungkin gue bisa contohnya di sini, kemana teman-teman punya satu aset ya, kemudian teman-teman supply, lalu teman-teman bisa pinjam BNB ya, karena untuk ngerjain tasnya itu butuh BNB ya. Kalau gue nggak salah 0,013 ya totalnya untuk teman-teman bisa garap kayak gitu. Jadi di sini gue bakal contohin aja. Kemarin kan kita udah belajar cara supply ya teman-teman. Kemudian sekarang kita tinggal pinjam aja gitu. Ini gue punya sekitar $128 ya dalam bentuk IDRX. Kemudian di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang namanya CF ya, atau collateral factor. Nah collateral factor ini adalah maksimum LTV atau loan to value, di mana teman-teman bisa lihat di sini ada 60% ya. 60% ini adalah batas yang bisa teman-teman pinjam ya, batas teman-teman bisa borrow atau pinjam terhadap yang teman-teman jaminkan ya, terhadap aset teman-teman. Contoh di sini ada $128 ya dalam bentuk IDRX. Ini nggak ada aset lain ya, jadi fix cuman ada ini $128 dan collateral faktornya ini apa nih? Dan collateral faktornya ini 60% ya. Artinya kalau teman-teman lihat ya, scroll ke atas, ini remaining limit gua adalah $76 ya. Jadi 60% dari $128 ini adalah $76 ya yang bisa gua pinjam maksimum ya. Tapi jangan sampai teman-teman terkena limit ini ya. Jadi jangan pinjam semuanya, jangan pinjam 60%, karena teman-teman bisa terkena yang namanya likuidasi ya. Dan itu momen dimana kalian punya aset ya, jaminan kalian ya atau kolateral kalian itu tidak bisa lagi menutupi utang kalian ya. Jadi utang kalian itu lebih banyak daripada aset kalian ya yang kalian supply atau jaminan kalian yang kalian kolateralkan. Kalau kalian mau kolateralkan tinggal di enable aja ya di bagian sini kayak gitu. Nah jadi gue sarankan untuk pinjam itu sebanyak mungkin 20% ya, atau maksimum 40% dari total ini ya, collateral faktornya kayak gitu. Jadi ini karena di Binance Mega Drop ini yang kernel ini butuh BNB ya teman-teman. Jadi gue bakal nyontohin aja, semisal teman-teman gak punya BNB, terus teman-teman butuh BNB ya. Jadi teman-teman bisa pakai DeFi untuk menjadikan ini sebagai solusi. Jadi daripada teman-teman langsung beli BNB-nya ya, teman-teman bisa juga untuk mensuplai aset teman-teman ya yang teman-teman miliki, entah itu USDT dan lain sebagainya. Lalu teman-teman bisa pinjam aja BNB. Jadi itu beda ya teman-teman. Kalau teman-teman memutuskan untuk langsung membeli, jadi teman-teman bisa jual asetnya teman-teman dulu ya dalam bentuk USDT, kemudian beli langsung di checks dan pakai, itu juga boleh. Tapi ini ada satu metode yang lebih menguntungkan ya, dan itu ada di decentralized finance, di mana teman-teman bisa pinjam meminjam ya, supply, dan juga teman-teman bisa borrow ya, lending and borrowing kayak gitu. Nah misalnya kalau gua nggak punya BNB untuk ngerjain mega dropnya yang ada di Binance ya, gue bisa pinjam aja di sini. Gue pencet, gue pinjam ya, karena tadi sekitar 0,013 ya yang dibutuhin. Gue pinjam aja 0,013 gitu ya, atau misal biar lebih enak, biar lebih bulat gitu, gue mungkin 0,02 ya bisa gue pinjam kayak gitu teman-teman. Nah ini sebelum gue pinjam, gue mau liatin dulu ya
isi wallet gua ya, supaya ada perbedaan yang bisa teman-teman Nah, ini isi wallet gua ya, teman-teman bisa lihat di sini BNB-nya cuma 0,05 dan totalnya ini $15 doang ya. Sekarang gua mau pinjam 0,04 misalkan ya. Gua mau pinjam 0,04 BNB nih. Nah, ini gua borrow aja. Kemudian ada smart contract-nya ya yang keluar, kalian tinggal confirm aja. Nanti ini kenapa delay ini atau ban Trust wallet delay. Oke, ini ya ada sekian gas fee, kemudian kalian confirm aja. Tunggu bentar, ini agak delay ya. Nah, transaction send ya, ini udah kekirim ya. Dan kalau gue cek di sini ya, gue cek dulu yang di sini. Ini gue pinjam sebanyak $22 ya, atau 0,04 BNB ya, untuk garap mega drop yang ada di Binance kayak gitu. Kemudian gue kalau cek wallet gue, di sini nambah ya aset gue $37 ya, dengan BNB-nya ini bertambah ya, jadi 0,044 sekian ya, kayak gitu. Kemudian di sini ada perubahan lagi pada borrow percentage ya, dimana di sini ada 29% ya, atau 30% lah ya, kurang lebih, yang udah running kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan sampai full ya, sampai 100%, nanti aset kalian bisa terlikuidasi kayak gitu ya. Jaminan kalian bisa dijual paksa lah sama smart contract Medusa, kemudian dieksekusi oleh liquidator ya yang ada di menu liquidation ini kayak gitu. So gitu ya. Pertama kita bisa pinjam BNB, kemudian dari wallet ini kita bisa langsung aja ya kirim BNB-nya ke wallet Web3 wallet yang ada di Binance ya, karena Binance itu untuk yang mega dropnya ngegarapnya lewat aset yang ada di Web3 walletnya kayak gitu ya. Jadi ini dari sini kita bisa langsung kirim aja ya. Kalau kalian mau kirim berapa yang kalian butuhkan, misalkan kirim berapa ya, 0,013 ya ke wallet yang kalian butuhkan untuk ngerjain si mega dropnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu ya, gampang banget untuk, mungkin kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya tentang cara supply, sekarang teman-teman bisa tahu ya cara untuk borrow. By the way, kalau kalian misalkan coba borrow terus nggak bisa ya, misalkan borrow ini nih terus ada muncul kayak gini, ini kalian harus enable dulu ya. Nah, kalian enable terus kalian konfirmasi kayak gitu. Ini gue reject aja karena gue nggak mau untuk yang sol ini ya. Nah, itu yang kalian lakukan adalah pada aset BNB-nya ya. Jadi kalian enable di aset BNB yang ada di supply market ini. Nah, sedikit tambahan teman-teman, untuk BNB ini kan harganya sekarang $564 ya. Nah, nanti ketika harganya naik, maka harga utang kalian pun ikut naik ya. Jadi 0,04 BNB ini tidak lagi $22 ya pastinya. Kalau harganya naik pasti lebih banyak lagi ya utangnya, dan itu akan meningkatkan yang namanya borrow percentage yang ada di sini kayak gitu teman-teman. Jadi akan bertambah. Nah, ketika nanti someday ini sudah lebih nih, misalkan dari yang kalian punya remaining limit ya, ini remaining limit kan $54. Nah, misalkan ini sudah jadi 0,04 BNB ini sudah jadi $60 misalnya, atau $55. Nah, ini kalian bisa terkena yang namanya likuidasi. Caranya supaya tidak terkena gimana? Caranya adalah berharap BNB ini turun ya, supaya utang kalian jadi lebih murah, atau kalian bisa menambahkan jaminan lagi ya. Jadi kalian supply AGRX lagi, atau mungkin supply ETH dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang mungkin perlu teman-teman perhatikan lagi adalah ketika teman-teman melakukan repay ya, atau membayar utang teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa pencet aja ya bagian repay. Kemudian teman-teman bisa bayar aja, tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah borrow rate ya. Di sini borrow rate-nya 3,12% ya, dimana ini merupakan bunga pinjaman kalian ya, yang harus kalian bayarkan juga beserta utangnya kayak gitu ya. Ini makanya ada nambah ya, di belakang ada 4 lagi, ini sudah mulai running ya untuk borrow rate-nya kayak gitu. Jadi kalian tinggal bayar aja nanti semua utangnya ya, kalian pencet full aja, terus kalian melakukan repay ya, terus tanda tangan smart contract-nya kayak gitu untuk confirm repay-nya. Nanti borrow percentage-nya akan langsung nol ya kalau misalkan kalian udah gak ada utang lagi kayak gitu teman-teman. Itu ya yang bisa gue share di video kali ini tentang lending and borrowing di DeFi ya. Jadi kalian bisa belajar pelan-pelan untuk teman-teman yang mungkin belum paham ya, kayak begitu. So itu ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.